warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pekoners, selamat datang di podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. Wah, aku rindu banget nih sama Pekoners yang ada di rumah. Rasanya udah lama banget kita nggak bersua ya. Semoga Pekoners masih kenal sama aku nih. Kenalin, nama aku Firlana, mahasiswi Departemen Pendidikan Ekonomi tahun masuk 2022. Nah, kali ini aku menemani Pekoners dalam segmen Polemik, Podcast Lens of Economic. Nah, tentunya kalau kita udah ngebahas polemik, tentunya gestar kita kali ini tuh pasti keren banget. Alumni keren dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis terutama, dan yang paling utama adalah Departemen Pendidikan Ekonomi. Wah, kira-kira siapa ya? Tapi beneran narsum kita kali itu emang sangat-sangat keren karena beliau adalah inspirator, alumni dari Departemen Pendidikan Ekonomi juga, dan adalah yang paling penting apa Pekoners? Wakil Rektor 2 Universitas PGRI Sumatera Barat. Wah, keren banget kan? Pasti Pekoners penasaran. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Ibu. Halo Firlana. Apa kabar nih, Bu? Cantik banget sih kamu. Terima kasih, Ibu lebih cantik Iya. loh. Alhamdulillah Ibu baik. Oke, sebelumnya Firlana punya pantun nih untuk Ibu. Oh iya. Iya. Mau Kita dengar cepet ya. boleh ya? Oke, 2-3 buah manggis. Selamat datang Ibu Citra Manis. Wah, saya Ibu nggak bisa berpantun gimana Aduh. dong? Gak apa-apa. Nanti Pekoners yang pengen denger pantun dari Ibu nanti ya di akhir ya. Oke Bu. Nah, jadi aku mau kenalin Ibu Citra dulu nih sedikit sama Pekoners yang ada di rumah. Siapa sih Ibu cantik dan menawan ini? Wah. Jadi kenalin Pekoners, nama Ibu adalah Ibu Citra Ramayani, SPD MPD PhD, dan beliau seorang Wakil Rektor 2 Universitas PGRI Sumatera Barat. Beliau juga kelahiran Bengkulu pada 10 Februari 1984. Nah, beliau ini sangat banyak sekali ya penelitiannya, juga banyak sekali artikel-artikel dan jurnal yang sudah terbit gitu. Dan yang paling gongnya apa? Beliau sering mendapatkan penghargaan dari pemerintah, asosiasi atau instansi lainnya selama 10 tahun terakhir, terlebih di dosen berprestasi. Wow, keren banget ya gestar kita kali ini Pekoners. Wah, boleh dong Bu disapa para Pekonersnya. Hai semuanya, Pekoners ya. Iya, Pekoners. Oke, Pekoners, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Wah, kayaknya Pekoners salting nih Bu disapa sama Ibu Citra. Wah. Ibu juga salting sebenarnya. Oke Bu, boleh dong Ibu cerita sedikit tentang diri Ibu nih, biar Pekoners yang ada di rumah tuh tahu wah siapa nih wanita cantik di podcast Pendidikan Ekonomi kali ini. Waduh, sebenarnya apa yang mau diceritain lagi ya? Udah Iya. diceritain tadi. Aduh. Ya, saat ini Ibu dikasih amanah. Jadi kebetulan amanahnya itu sebagai Wakil Rektor 2. Sebenarnya nggak terlalu istimewa sih, tapi oke lah kalau untuk dikatakan di dunia akademik. Ini kan di universitas itu satu langkah lagi untuk yang di puncaknya kan rektor. Nah jadi Ibu saat ini berada di Universitas PGRI Sumatera Barat untuk home base-nya, dan diamanah sebagai Wakil Rektor 2 itu menaungi bidang keuangan dan administrasi umum. Terus apalagi nih Firlana yang mau Ibu bilang nih? Ibu juga salah satu alumni dari Pendidikan Ekonomi ya Oh Pekoners. tentu dong. Ah. Jadi sekarang kenapa berada di posisi sekarang itu nggak terlepas dari sini, Pendidikan Benar. Ekonomi Universitas Negeri Padang. Iya. Karena di tahun 2002 loh, udah lama banget. Kayaknya belum lahir ya Belum lahir kami, ya. Bu. Nah Ibu udah ada di sini loh. Jadi gitu deh semuanya. Ibu juga konsentrasinya akuntansi ya Bu. Betul. Wah, memang mahasiswi ekonomi sekali nih Pekoners. Wah, jadi kan Ibu S1-nya tuh di Pendidikan Ekonomi, terus S2-nya juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, Bu. Ya di ME, Magister Ilmu Ekonomi S2 Dan S3-nya di Malaysia. di Malaysia. Wah, keren banget. Kenapa sih Bu Ibu mau nyambung S3 di Malaysia? Ada apa dengan Malaysia? Cerita nih ya. Iya, ayo kita mulai cerita ya, jeng jeng jeng. Jadi sebenarnya benar kata orang tua ataupun di dalam kepercayaan kita masing-masing itu kita harus berkata yang baik-baik. Karena ketika kita berkata, siapa tahu itu langit lagi dibuka untuk kita. Omongan adalah doa ya, Bu. Seperti itu. Jadi Ibu sebenarnya pertama canda aja sama teman-teman. Jadi teman-teman Ibu pada kan kita punya circle masing-masing ya. Nah, jadi Ibu itu punya circle ada bertujuh di dosen semua. Dan 5 di antara 7 itu udah studi semua. Ada yang ke UI, kemudian ada yang ke UNP juga.
terus lanjutin S3-nya. Nah tinggallah ibu berdua. Terus ditanya, kamu kapan? Ibu bilang kayak gini, udah deh kalau daripada terlambat lebih bagus keluar negeri aja deh nanti. Tapi saat itu sayangnya ibu nggak bilang negara apa. Negara apa? Yang penting luar Luar negeri gitu loh. Nah ternyata ini singkat cerita, kita ada kerjasama MOU dari kampus dengan Universitas Malaysia Kelantan. Kebetulan karena teman-teman udah pada pergi semua kan, jadi tersisalah ibu yang untuk di Fakultas Ekonomi itu, ibu sama Bu Rika, 2 orang. Tentu nggak ada pilihan dong, yang lain pada nyesal nih, karena udah ambil. Bukan nyesal berarti nggak bagus di tempat yang sekarang, tapi kenapa ya dulu nggak tunda aja setahun, bisa bener. juga ke luar negeri gitu. Iya, Jadilah itu deh ceritanya, makanya ibu ke Malaysia gitu, Firna. Berarti memang omongan adalah doa ya Bu, Benar, real sekali. iya. Dan jadi ya nggak masalah kalau jalan kita agak sedikit terlambat, tapi mungkin jalan kita lebih indah gitu ya Bu. Betul, karena terlambat itu kan hanya hitungan waktu. Iya benar, tapi bukan berarti keberhasilan, gagal ya Bu. belum tentu ditentukan dari waktu. Benar sekali. Wah itu tuh Pekoners. Jadi ngomong tuh yang baik-baik ya. Berdoa aja semoga bisa kuliah di Amerika atau di Turki. Nah kayak Ibu Citra ini gitu. Wah jadi Ibu, kan Ibu udah S1, S2 sampai S3 di Malaysia. Nah apa sih yang mendorong Ibu sampai ya udahlah aku fokus aja nih di akademik? Jadi gini, dari awal sebenarnya mungkin semuanya kalau ibu boleh cerita nih ya, di studinya S1 tuh. Ya dari S1 kan dulu kuliahnya di ekonomi. Pertama itu ibu juga nggak tahu Padang loh, karena ibu kan tadi udah disebutkan ya dari Bengkulu. Ya justru yang pengen banget kuliah di Padang itu teman ibu, teman satu bangku waktu di SMA. Dia bilang saya nanti kalau kuliah ke Padang, karena Padang itu sangat menginspirasi. Karena kalau dari banding di Bengkulu pada zamannya 2002 itu kan keterbukaan kayak media sosial sekarang kan belum ada ya. Jadi kita lihat itu langsung ke profil seseorang. Ketika pulang mahasiswa dari Padang itu dari busananya, sopan dan sebagainya, itu yang membuat jadi role model bagi teman-teman. Ibu juga mulai melirik dong, oh Padang ya kayak gitu. Nah terus pas kita dulu namanya PMDK ya, kebetulan ibu kan di SMA nih juara umum nih, bukan sombong ya, cuma cerita. Ternyata dari 7 ibu sendiri yang nggak lulus, coba bayangin tuh. Padahal juara umum ya Bu. Juara umum. Jadi karena nggak lulus, ya udah ibu ingat teman ibu udah lulus. Ya udah ibu bil Padang aja coba tes. Tes di Padang, ibu cari tuh. Carinya bukan di media sosial loh, carinya di buku, dia seperti kamus, tapi itu buku kumpulan soal 10 tahun terakhir, berarti dari tahun 90-an. Ibu kan tesnya 2002. Jadi pas dibuka di situ ada universitas-universitas yang ada di Indonesia. Ibu lihat cari Padang mana ya? Ada Universitas Negeri Padang. Ibu lihat, ibu mau jadi guru nih, pendidikan ekonomi. Ya. Wah udah, ibu mau tes di sini. Ibu dulu dari IPS juga Bu? Dari IPS, dari akuntansi emang. Ya udah tes, ternyata alhamdulillah lulus. Makanya ke sini belum ada kenal siapa-siapa. Ibu pergi temui wakil kepala sekolah SMA. Udah panjang banget nih ya nostalgia ya. Ke 2002 dikasih satu secari kertas, di sana dibuat nanti kamu perginya naik terminal lintas Andalas namanya. Nggak tahu kan? Ibu juga nggak tahu. Itu sekarang jadi PA Plaza Andalas. Itu dulu terminal. Dikasih di situ, nanti turun di sini, naik kamu cari alumni kampus yang alumni SMK yang sekarang kuliah di UNP. Namanya Ibu Desi Arepa. Teman akrabnya Ibu Desi Susanti. Cari beliau katanya. Jadi ibu ke sini, ternyata di luar dugaan lintas Andalas itu nggak ada lagi. Terminalnya pindah ke Air Paca. Bayangkan, ibu nggak tahu ini di mana nih. Berdua sama orang tua, emang orang tua yang laki-laki ya, sama Mbak ibu panggil. Jadi sama Mbak, akhirnya dah singkat cerita ketemu sama Bu Desi. Ya udah kuliah di Universitas Negeri Padang. Di sini kuliah ibu nggak akan sama dengan adik-adik yang beruntung ya, yang saat ini kuliah. Karena ibu ke Padang pertama bawa baju 5. Kuliah dengan baju yang sama, baju tidur, baju main, baju kuliah itu sama. Saksi hidup tuh banyak loh. Ada Bu Desi Susanti tuh, tahu siapa ibu waktu itu. Jadi karena orang tua udah pulang, terus ibu lihat gimana nih ya caranya bisa bertahan. Ibu ditinggalkan uang 1 juta waktu itu. Tapi kan lumayan besar pada saat itu ya. Saat itu. Tapi untuk 1 tahun loh. Untuk 1 tahun 1 juta itu Bu.
Akhirnya ibu urus beasiswa, dapat beasiswa PPA. Kenal sama dosen, Ibu Mirna Tanjung, dosen di sini. Beliau terus minta tolong sama ibu bayarin listrik awal, ya awal. Ibu dapat ide, oh jadi dosen-dosen ini pada sibuk berarti. Coba ibu tawarkan dengan dosen yang lain, siapa tahu ada yang mau dibantu, kan lumayan bayarin listrik dulu, nggak sekarang pakai mobile banking, nggak gitu, harus pergi ke PLN kalau bayar listrik. Jadi pas pergi bayar-bayar kayak gitu, akhirnya itu udah mulai ibu kerja sambil kuliah, dan akhirnya kerja di wartel. Wartel itu warung Telkom. Kalau dulu ada, kalau mau nelpon harus Telepon ke umum. telepon umum, wartel namanya. Di sana ibu kerja. Jadi kuliah sambil kerja S1. Kerja masuk pukul 4, pulang pukul 11, pulang dari kerja ngerjain tugas ya sampai jam 5. Karena kalau akuntansi kan nggak balance, nggak tidur. Benar Bu. Itu senangnya Salah akuntansi satu angka, ya. salah koma aja. Ibu kenapa pilih akuntansi itu tuh Pilda? Karena kita karena itu. tahu bisa mengontrol kerjaan kita itu udah benar atau belum. Jadi kita harus teliti gitu ya Bu. Kunci di akuntansi itu kan benar, dia pasti balance. Walaupun balance belum tentu benar loh. Benar. Yang penting balance dulu kan. Gitu. Karena deh kalau Pilda nggak balance aja ceritanya. kita bisa stres ya Bu. Gimana, apa yang salah ini gitu. Gitu. Habis itu singkat cerita lagi nih, terlalu panjang nanti durasinya ya. Iya. Jadi setelah kuliah S1 kerja 2 tahun di perusahaan pelayaran. Punya orang Australia. Di yang sekarang jadi Jibros, itu kantor ibu dulu. Sekarang jadi Jibros Komputer di Pondok. Itu dulu namanya PT Samudra Indah Berkatindo, kantor ibu 2 tahun. Ibu bagian finance. Ketika kerja ibu mikir, kerjanya apalagi di perusahaan orang asing ya, susah, kadang sampai jam 11 malam masih harus kerja. Mikirnya kayaknya nih dari cita-cita awal memang nggak sini sih. Ya udah beraniin diri aja deh, ambil S2. Gitu loh. Jadi ibu ambil S2 sambil kerja, bermodalkan 1 motor Mio yang sekarang masih ibu simpan dengan baik karena itu kenangannya banyak ya. Saksi hidup ya Bu. Gitu. Jadi dengan motor itu ibu kerja sambil kuliah di sini di Magister Ilmu Ekonomi. Berarti walaupun ibu udah dapat kerja, tapi kayak aku kayaknya harus ambil S2 nih. Iya. Gitu ya Bu. Karena gini, kita itu kan boleh aja kerja, itu jangan pilih-pilih, penting halal. Iya, Kan seperti itu. benar. Walaupun sebenarnya keinginan kita jangan kita lupakan. Tetap di cita-cita awal kita apa. Kalau itu ibu prinsipnya ya. Ibu kan pengen jadi guru nih. Tapi nggak tahu kapannya. Yang penting kan kita pasti Jadi guru. ingat apa keinginan kita. Ibu ikuti aja aliran air itu ya. Iya benar. Gitu. Seperti itu Pilda ceritanya. Berarti karena ibu dari awal nih aku udah mau jadi guru, jadi walaupun udah dapat kerja ini masih harus menggapai cita-cita ya Bu. Kayak gitu ya. Gitu. Nah terus setelah S2 alhamdulillah dapat keberuntungan di S3. Belum. Oh belum. Masih S1 lagi kuliah, ibu masukin lamaran tuh. Kebetulan dulu jadi dosen masih boleh S1. Ternyata Universitas PGRI Sumatera Barat yang tempat ibu sekarang berkarir ini, mereka mau buka program studi pendidikan ekonomi. Pas Butuh banget ya, Bu. ijazah dari sarjana ekonomi. Pas banget. Jadi timing itu juga yang membuat ibu berada di posisi ini juga ada faktor-faktor gitu loh. Jadi masukin, ya tentu dipanggil lah ya, karena ijazah kita dipakai. Gitu. Jadi sehingga pada tahun 2009 itu di usia 24 tahun ibu jadi dosen di Universitas PGRI Sumatera Barat sampai saat ini. Nah ketika kuliah yang tadi ibu ceritain, nyambung ke cerita awal kita tadi, teman-teman udah pada kuliah, nah gitu. Akhirnya kuliahlah di Universitas Malaysia Kelantan yang S3-nya di sana. Belum selesai ibu waktu itu di tahun kemarin 2024 itu ibu ditelepon. Katanya bersedia enggak kalau nanti diminta untuk jadi wakil rektor. Dengan status masih sebagai mahasiswa S3. Gitu. Udah dapat ceritanya. tawaran jadi masih jadi mahasiswa udah dapat tawaran ya Bu. Wah keren banget. Berarti memang ibu kayak enggak minder sama teman-teman yang udah duluan, karena ya memang jalan orang itu berbeda ya Bu. Kenapa harus minder? Ibu udah bilang dari benar-benar. awal, Filda, kita jangan bilang yang duluan itu sukses, belum tentu. Sekarang seperti ini posisi. Kenapa ibu yang jadi narasumber? Kenapa nggak Filda? Iya benar. Salah satu faktornya adalah waktu. Ya, Waktu karena yang akan ibu menjawab. yang lebih dulu lahir dari Filda. Kalau kita terlahir sama, siapa tahu Filda yang di sini dong. Masya Allah. Ya kan? Ya benar-benar. Nah gitu.
Jadi waktu yang akan menjawab ya Bu. Iya. Wow, keren banget. Jadi memang perjalanan kita itu sangat berbeda-beda. Jadi intinya kita tuh harus bersyukur dan tetap berusaha ya, Pekoners tuh. Jadi jangan sampai minder, ih teman aku. Misalnya contohnya, teman aku udah siap nih buat deadline tugas, kita belum. Ya udah kerjain aja, nggak apa-apa. Waktu itu ya beda-beda gitu ya kan Bu. Iya, yang penting jangan lewat tapi ya di timingnya Iya kan benar, ada. kan ada deadline-nya. Iya. Oke. Nah, setelah perjalanan Ibu dari S1 yang dari Bengkulu yang hanya membawa baju 5 sampai akhirnya bisa kerja tuh ya, Bu, di perusahaan milik orang Australia. Iya, iya. Nah, gimana nih? Pas Ibu ditawarin jadi wakil rektor. Nah, kita sambung lagi ceritanya tuh, Bu. Oh ya. Jadi sebenarnya kan nggak ada yang instan ya. Iya, benar. Ketika kita menekuni atau bekerja, kalau ibu prinsipnya mengerjakan sesuatu itu ada juga kepuasan di hati ketika kita bisa membuat orang lain juga merasa bangga dengan hasil kerja kita. Jadi ketika ibu jadi dosen, itu ibu sangat bersyukur karena dari Universitas PGRI Negeri Padang ini sendiri ya, Universitas Negeri Padang itu ibu sudah dibekali dengan keterampilan. Apa keterampilannya? Ibu menguasai cara membuat pembukuan yang tidak semua orang walaupun dia lulusan dari ekonomi juga mampu. Jadi karena ibu hobi dari akuntansi itu, jadi ibu bisa bikin laporan keuangan yang skala besar. Jadi untuk satu universitas itu ibu bisa lakukan, buat. Jadi ketika kampus merasa ada terbentur, ini butuh audit, sementara audit itu kan bayar tuh mahal ya. Jadi dia juga kalau mau mengaudit, dia juga harus minta laporan yang sudah jadi. Namanya audit kan dia memeriksa laporan yang udah jadi. Laporan. Nah, laporan yang udah jadi itu juga harus dibuat oleh orang yang mampu. Nah, kampus merasa siapa nih yang mampu? Coba ibu coba. Ibu bilang ibu coba. Ternyata hasilnya bagus menurut pimpinan di sana. Ya udah. Dia minta tolong lagi, ibu lakukan lagi. Dan pada saat itu, ibu gimana ya? Karena memang nggak ada niat ibu membayangkan ibu akan dibayar. Iya. Biasa aja Biasa ibu aja. menanggapinya. Emang tanpa pamrih gitu ya, Bu? Karena memang nggak ada waktu itu, nggak ada kebayang itu. Ternyata baru tahu, oh ternyata dibayar ya, ini ya dibayar yang ibu nggak mikirin itu. Nah, bayarannya tuh apa? Waktu lagi yang menjawab. Itu juga mungkin yang dipandang ibu bisa untuk mampu untuk mengendalikan keuangan. Kan kalau di wakil rektor 2 itu memang lebih banyak ke bagian keuangannya selain akademik, dosen, tenaga pendidik dan sebagainya yang harus ibu urusin ya. Ya udah, karena sudah pengalaman seperti itu, mungkin itu juga yang membuat yayasan dan rektor mempercayai ini ibu mampu untuk berada di posisi yang sekarang. Nah, saat itu apalagi dengan gelar akademik yang akan ibu hasilkan setelah ibu menyelesaikan PhD, yaitu accounting ya. PhD di bidang accounting. Maka itulah yang menjadi yang membawa ibu berada di posisi saat ini gitu, Bilda. Jadi ibu udah dibekali dari pendidikan ekonomi berupa keterampilan pembukuan ya, Bu. Nah, itu ibu otodidak belajar sendiri atau memang ada salah satu dosen pendidikan ekonomi yang mendorong ibu, ayo Citra kamu ini kesini gitu. Kan kita kalau memang ambil konsentrasi akuntansi. Akuntansi Kan tata niaga nih. Iya, tata niaga. Kalau ibu kan akuntansi memang. Jadi kan mau nggak mau waktu itu harus belajar kan, banyak tugas dan sebagainya. Dan ternyata itu yang ibu bilang tadi, ibu kok tertarik karena kalau mengerjakan tugas yang konsep itu ibu nggak tahu ini benar atau salah ya tugasnya, hasil yang ibu kerjakan. Tapi kalau akuntansi itu, balance. Padahal kadang ada juga salahnya walaupun balance itu ya, tapi tetap ada kepuasan tersendiri. Jadi karena sama hasilnya. Gitu. Jadi dengan banyak tugas dari Pak Erinos, dari Ibu Bu Nevi, yang dari sini dosen-dosen UNP semua, Pak Indra, itu yang membuat ibu lebih mengasah dan sebagainya, sehingga pada saat ngajar pertama di tahun 2009 ibu ngajar pertama itu juga ngajarnya akuntansi. Jadi dari situ terus dan sebagainya, dan ketika membuat pembukuan itu kan tinggal paling tantangan bagi ibu yang tadinya ini uangnya nggak kelihatan. Kalau ini uang nyata loh yang harus dibuktikan di mana keberadaannya kan gitu. Benar. Itu tantangannya ketika kita mengerjakan yang real di perusahaan yang benar-benar ada. Tapi itu kan nggak membuat kita terlalu ribet. Yang ribet itu ketika kita memang belum menguasai ilmunya, kemudian ingin mengaplikasikan di dunia nyata, itu yang susah. Sedangkan kita nggak paham gitu ya, Bu. Gitu. Oh, jadi tapi memang matematika, angka itu adalah ilmu yang pasti ya, Bu. Jadi 1 tambah 1 ya udah pasti 2 gitu, Bu.
Wah, nah jadi kan tadi Ibu udah menerima nih sebagai Wakil Rektor 2 Universitas PGRI Sumatera Barat. Kenapa Ibu akhirnya kayak oke, aku bakal ngambil ini? Jadi yang pertama Ibu bilang dalam diri sendiri ya, ini sebenarnya tantangan. Tantangan sekaligus cobaan. Ya kan? Kenapa dibilang tantangan? Dari sisi ujian yang akan Ibu hadapi. Dengan kondisi di kampus Universitas PGRI Sumatera Barat itu dengan kapasitas dosen lebih dari 200, keterampilan, kemudian basic akademiknya, pengalaman yang jauh lebih banyak dari Ibu. Berarti Ibu harus bisa expect dari mereka. Itu yang pertama. Tapi Ibu pikir lagi, yang kedua, ini berarti amanah besar bagi Ibu. Tidak semua orang mendapat kesempatan ini, ya kan? Dan mungkin banyak di antara mereka yang memang menginginkan ini, tapi mereka tidak ada keberanian dan sebagainya. Jadi ini yang membuat Ibu udah tertantang. Langkah pertama tentu Ibu harus mendapat backup dari garis belakang. Benar. Ibu harus telepon suami Ibu, karena Ibu masih di Malaysia tuh. Suami pun mendukung. Dibalikkan ke Ibu lagi. Kalau memang merasa bisa amanah, kemudian bisa tidak menyakiti orang lain, kan kalau di posisi ini kan bonus bagi Ibu ya. Ya udah ambil. Bu telepon orang tua juga. Orang tua tentu dengan keterbatasan pengetahuan dan sebagainya, mereka pasti itu bagus, gitu aja pernyataannya, kan nggak akan lebih dari itu, nggak akan kurang dari itu kan. Ya udah, Ibu coba. Ya tantangan terbesarnya apa coba? Tantangan terbesarnya begitu di posisi wakil rektor, Ibu yang punya keluarga, masih anaknya masih kecil ya, masih balita. Tentu harus membagi waktu. Ya, manajemen waktu. Nah, yang membuat Ibu bisa berada di posisi ini dengan nyaman adalah dukungan suami. Suami bisa berkolaborasi dalam rumah tangga, dalam kerjaan, kemudian juga dalam support kebatinan, dalam artian tempat curhat gitu. Benar. Gitu, Fiona. Memberikan kasih sayang yang banyak gitu ya, Bu. Wah, berarti bukan karena dapat tawaran jadi wakil rektor Ibu nggak langsung oke nih, mantep nih gitu, tapi Ibu ada hal-hal yang memang yang harus Ibu pikirkan gitu ya, Bu. Karena memang nggak semudah itu gitu ya, Bu. Wah, untung aja orang-orang di balik layar itu sangat mensupport hingga akhirnya Ibu bisa menjadi wakil rektor sekarang ya, Bu. Jadi gimana Ibu sekarang perasaannya udah jadi wakil rektor, terus tuh ngurusin keuangan administrasi dari Universitas PGRI Sumatera Barat itu sendiri? Kalau saat ini mungkin masih di posisi dibilang nyaman belum. Kalau dibilang masih tahap uji coba udah enggak. Jadi sudah di tahap mungkin adjustment ya. Penyesuaian ya, Bu. Dari tahap penyesuaiannya mencocokkan, membaca maunya pimpinan, kemudian membaca inginnya dari bawahan. Jadi menyeimbangkan itu loh. Benar-benar. Karena kita orang akuntansi kita kan di tengah-tengah membalancekan nih. Kalau pimpinan maunya gini, terus bawahannya maunya seperti ini, kita posisi lebih semuanya yang kedua-duanya nyaman, kedua-duanya nggak merasa tersakiti. Nah, di posisi itu sekarang sih Ibu masih di posisi. Udah berapa lama Ibu jadi wakil rektor di situ? Sekarang masuk ke bulan kelima. Wah, baru ya. Masih anget-angetnya baru ya, Bu. Gitu. Memang harus sangat banyak menyesuaikan gitu ya, Bu. Tapi untuk selama ini kayak so far so good gitu, Bu. Insya Allah. Insya Allah. Semoga saya bisa bertahan lama dan bisa sampai ke rektor. Amin. Oke, Bu. Nah, Firlana mau nanya satu kata untuk Ibu. Sukses. Menurut Ibu apa itu definisi sukses bagi Ibu yang setelah sekarang menjadi wakil rektor Universitas PGRI Sumatera Barat? Sukses kalau mau didefinisikan itu sebenarnya berat ya. Kenapa? Karena setiap orang memiliki pandangan kesuksesan itu berbeda. Kalau dilihat dari kajian akademik, dunia akademik, kapan kita merasa sukses kalau bagi Ibu? Itu ketika kita bisa mencapai sesuatu yang sudah kita bayangkan di awal terhadap diri kita, dan itu juga orang lain merasakan bermanfaat. Itu baru sukses. Tapi baru kita yang merasakan kita mencapainya tapi tidak bermanfaat bagi orang lain, maka kita belum sukses.
Wow, Itu deh. deep sekali ya Pekoners. Wow, keren banget. Jadi memang sukses itu sebenarnya definisi yang sangat banyak, namun berbeda orang berbeda definisi dari sukses tersebut ya, Bu. Oke. Ini Firlana lihat list pertanyaan kita udah di akhir aja nih, padahal banyak sekali yang ingin Firlana tanyakan ini, Bu. Oh, nanti anytime ya. Oke, kalau diundang lagi pasti mau ya. Ya, insya Allah. Oke. Nah nih Bu, untuk lulusan-lulusan pendidikan ekonomi selanjutnya nih Bu, kira-kira mereka nih misalnya pengen jadi dosen atau pengen jadi pemimpin muda seperti Ibu, apa tuh yang harus dipersiapkan sejak dini? Tipsnya? Kalau saat ini yang mau disiapkan tentu berbeda dengan kesiapan dari masanya ibu ya. Benar. Karena sekarang zamannya digital. Bener banget. Mulai dari menyiapkan, karena kita media sosial itu dilihat saat ini, itu cara menggunakan media sosial itu hal yang pertama harus disiapkan. Kenapa ibu bilang kayak gini? Wawancara pun saat ini orang nggak akan butuh CV kita yang tertulis. Orang hanya butuh kamu punya media sosial, namanya siapa, udah dari sana. Personal branding. Nanti ya, kita Bu? tunggu-tunggu, ya kita tunggu-tunggu kenapa kita nggak lanjut ya? Itu mereka cuman scroll media sosial. Oh ternyata ini hobinya selfie doang nih, udah nggak butuh nih. Oh ini hobinya hanya mengerumpi aja nih di media sosial, curhat aja, nggak habis kerjaannya nanti nih, lewat. Yang pertama berarti yang harus disiapkan adalah membaca kebutuhan dunia pasar. Saat ini dunia pasarnya butuhnya adalah orang-orang yang menunjukkan skill. Skill apa, keterampilan kita, itu yang kita harus share di media sosial. Jadi hal-hal positif itu yang harus kita lihatkan ke dunia. Jangan kenyamanan. Jadi bedakan ya. Kenyamanan itu dia akan sedikit berbanding terbalik tuh Pilda dengan kesuksesan. Iya, benar. Kalau orang terlalu banyak nyaman, susah untuk dia sukses. Makanya nyamannya hanya menggaya-gaya aja Ya, gitu benar, ya. benar banget sih. Nah, itu jauh nanti dengan kesuksesan Iya. itu. Jadi yang kerja kerasnya, yang skillnya apa, dia mampunya apa, itu yang harus disondingkan di media sosial. Kalau mau sukses saat ini. Iya, iya. Berbeda kalau zaman ibu Zaman dulu ibu, kan. Kalau zaman ibu dulu ya tadi belajar buat Iya, pembukuan dan benar. sebagainya, Sekarang terus udah sosial sukses media kan. terus. Gitu. Jadi apapun kerjaannya fokus, tapi harus sondingkan yang positif di media sosial. Insya Benar Allah sekali. sukses nanti. Masya Allah. Karena orang lihatnya scrollnya dari sana aja. Personal branding ya, Ya. Bu. Dan satu lagi, kemampuan bahasa skill itu harus dikuasai. Komunikatif ya, nggak ada zaman sekarang ini kita harus malu-malu ya. Nggak laku lagi. Gak ada introvert ya, Bu. Nggak ada, nggak kenal orang. Iya. Karena orang kenalnya tuh udah komunikasi. Kemudian untuk berkomunikasi, yang pertama tentu kita harus menguasai materi ya. Untuk menguasai materi tentu penguasaan bahasa. Lawan kita bicara itu sekarang udah global. Ya, benar banget. Paling nggak kita kuasai 2 bahasa. Inggris itu udah pasti ya. Internasional ya, Bu. Ya, Bahasa kalau nggak Mandarin, kalau nggak Arab. Udah, kalau itu udah nanti insya Allah sukses deh. Benar-benar. Nah, itu Ya, tuh untuk di Pekoners. dunia ya, beda loh ceritanya kalau di akhirat. Iya. Harus seperti akuntansi bilang harus balance ya, Iya, Pekoners, betul. dunia akhirat gitu. Tapi emang Bu, banyak sekarang tuh Gen Z sekarang tuh memang punya 2 akun sosmed gitu loh, Bu. Jadi second account untuk mereka yang menjamet-jamet kegiatan sehari-hari, dan IG pertama itu untuk personal branding. Kayak gitu kalau anak-anak sekarang Oh, gitu, Bu. Tapi jangan lupa kan emailnya berbeda ya. Iya, Email benar. berbeda, terus nama-nama panggung dong. Iya, nama panggung. Ya, karena nanti tetap juga tuh akan ada terlink, Iya, tetap terbaca benar, ini siapa dia, ini dia sebenarnya namanya. Hati-hati. Ya, tuh hati-hati tuh Pekoners yang punya second account tuh, Iya. emailnya dijaga ya, karena itu salah satu bibit awal kita ya, Bu, untuk menuju cita-cita kita. Wow, udah banyak banget yang kita bahas, dari Ibu baru berkuliah dari Bengkulu ya, Bu, ke Padang, terus tuh sampai sekarang menjadi Wakil Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat. Nah, sekarang kita itu nanti kita bahas lagi. Sekarang Fir mau nanya-nanya soal ibunya nih. Nah, Ibu suka liburan? Suka dong. Suka dong. Siapa yang Suka nggak bang, iya liburan? benar banget. Nah, jadi di pas Ibu liburan tuh, apalagi Padang ya, pasti kan banyak pantai nih, Bu. Nah, Ibu lebih suka ke pantai atau ke gunung? Ibu sebenarnya kalau pantai nggak terlalu sih, karena panas ya. Iya benar. Karena panas. Kalau sore hari mungkin karena masih ada anak balita, Iya. susah juga untuk dibawa Bawa sampai keluar. santai sore.
Jadi lebih ke gunung. Ke gunung. Wah, Suka ke gunung. Ibu sama suami satu frekuensi ya, Bu? Enggak. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Kalau dari hobi. Oh. Karena ibu hobinya kayak ke mall, shopping tuh shopping. hobi. Semua wanita itu mau shopping. Tapi kalau suami ibu dia nggak suka yang gitu. Ya dia lebih suka main game. Lebih suka di rumah gitu main game, paling habis kerja main game, ngerjain kerjaannya pun kan dia konveksi nih, bikin baju ya, nyablon melukis kan dia orang seni. Melukis kayak gitu. Jadi berbeda. Kalau ibu suka keramaian, dia agak introvert sedikit ya, Bu. Ya. Jadi ternyata bukan FEB teknik nih Pekoners, tapi FBS FEB. Seni ya, Bu, seni sama ekonomi. Benar. Wow. Oh, jadi sebenarnya kalau FEB itu teknik ya? Kalau sekarang kata-kata anak Gen Z sih anak teknik banyak suka ke anak FEB, Tapi kebalikannya. emang iya dari mana-mana yang namanya FEB itu emang digemarin sama Iya kan, Bu? Iya, lebih terkenal-kenal, Ya, diincara dari zaman ibu dulu. Berbahagialah Pekoners menjadi anak FEB ya, Pekoners. Wow. Gitu, Berarti kalau untuk liburan ibu lebih suka ke gunung ya, Bu, walaupun pulang kampung ya. Kebetulan iya, kan mertua ibu di Payakumbuh tuh. Jadi lebih ke Harau, lebih gitu ya, Bu. Bawa anak-anak. Apalagi kan Sumatera Barat ini memang banyak sekali wisatanya ya, Bu. Betul. Jadi kita mau refreshing, alhamdulillah lah ada gitu ya, Bu. Wow, keren banget. Nah, mungkin aku bakal spill sedikit aja ya tentang Ibu Citra. Mungkin teman-teman Pekoners yang pengen tahu lebih lagi bisa nih, Bu, kepoin akun sosial media Ibu. Apa tuh, Bu, akun sosial media? Ramayani Citra di Instagram. Ada di mana ya? Di sini. Tuh. Editor, edit nih ya yang bagus, yang jelas. Oke, Bu. Nah, karena kita sepertinya sudah ada di penghujung acara nih, Bu. Kita harus sudah menjudahi perbincangan kita hari ini, tapi jangan takut, jangan risau karena kami tidak akan sampai di sini. Kami mungkin akan mengundang Ibu kembali. Bersedia ya, Bu? Insya Allah. Wah, oke, dengan prestasi-prestasi menarik lainnya dari Ibu Citra ini. Nah, buat Pekoners juga yang kepo nih sama podcast kita hari ini dan podcast-podcast seterusnya, jangan sampai kelewatan karena harus pantengin terus akun sosial media dari Pekon Podcast Pendidikan Ekonomi ini. Ada di sini nih. Nah, Bu, terakhir nih, Bu, untuk Pekoners kita yang ada di rumah. Closing statement dari Ibu. Motivasi untuk Ibu, dari Ibu untuk Pekoners. Oke. Untuk adik-adik yang semuanya yang lagi proses ya, dalam proses pendewasaan diri, kemudian juga proses penyelesaian studinya, pesan dari Ibu, apapun kegiatannya lakukan hal yang positif, selama itu tidak merugikan orang lain, insya Allah nanti akan berhasil. Masya Allah. Jadi buat Pekoners jangan minder, jangan takut menyerah, apapun itu pasti ada ganjaran dari Allah. Gitu ya, Bu. Wow, keren sekali. Nah, Bu, memang sepertinya kita harus menutup perjumpaan kita hari ini, tapi sebelum itu kami punya tagline nih, Bu. Oh ya. Jadi kalau misalnya nanti Firlana bilang podcast pendidikan ekonomi, boleh kita sama-sama bilang the more you know, the more you grow. Boleh ya, Bu? The more you know, the more you grow. The more you grow. Pakai gerakan ya, Bu. Ya. Oke. The more you know, the more you grow. Ke atas, grow. Tunggu ya. Oke, Pekoners, jangan lupa selalu saksikan podcast pendidikan ekonomi. The more you know, the more you grow. Aku Firlana pamit dan Ibu Citra Ramayani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.